Ini dia nih, sudah waktunya kita kembali bahagia ya. Benar, kamu berhak untuk bahagia loh. Tapi bahagianya dengan ilmu yang bisa membuat kita jadi berkata, kok bener ya? Saya baru sadar. Kita bahas. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau kita bicara soal kehidupan itu emang paling enak ya. Karena coba deh kamu pikirin. Hidup kita nih kalau dipikir-pikir ajaib tapi nyata ya. Nah seperti yang akan saya bahas di cerita atau kisah Quora di hari ini teman-teman. Bisa jadi sesuai banget dengan kisah hidup kamu. Nih langsung to the point aja. Jadi gini teman-teman. Pernah gak sih kamu pengen tahu sebenarnya dalam sebuah kejadian yang bikin kita sedih tadi tuh ya, siapa sih yang salah? Yang salah itu sebenarnya siapa ya mas? Apakah saya atau bukan saya? Nah ini sebuah pertanyaan emas yang setiap manusia ketika sedih tuh pasti bertanya lagi. Bener gak? Coba sekarang saya ingin kamu lihat diri kamu sendiri dan berpikir deh. Terakhir kali kamu merasa kecewa dan sedih, benar nggak pertanyaan itu muncul? Betul atau tidak? Pertanyaan yang salah itu siapa ya? Saya kah atau mereka yang salah? Di pertanyaan itulah kamu banyak mengeluarkan air mata, banyak kebingungan, banyak hal-hal yang bikin kamu jadi nggak ngerti harus melangkah kemana. Nah sama seperti kisah Quora di hari ini. Jadi secara singkatnya gini teman-teman. Ada seseorang yang dia curhat di aplikasi Quora. Dia itu bingung menceritakan kisah hidupnya yang panjang banget, tidak perlu saya baca. Tapi intinya dia bertanya, ini yang salah siapa sih dalam peristiwa ini? Apakah saya atau dia? Dan bagaimana cara emasnya, ini penting, untuk mengetahui bahwa yang salah itu saya kah atau bukan saya? Kali ini saya akan langsung mengajarkan kepada kamu cara paling sederhana. Caranya gampang, kita pelajari dan kita praktekin langsung ya. Gini. Pertama teman-teman, ketika kita baru mengalami peristiwa yang bikin kita kecewa atau sedih, digaris bawahi dulu itu semua bukan sebuah hal yang kebetulan. Ini penting nih ya, saya taruh di bagian depan nih. Artinya apa? Kamu sadar nggak sih setiap hal yang mengecewakan itu pelajaran? Coba lihat diri kita deh, lihat diri kamu. Pelajaran yang kamu dapatkan dari peristiwa tadi itu ada lagi. Kita harus sadari, kita harus mau mengakui bahwa emang benar dari setiap hal yang mengecewakan kita itu bukan kebetulan, itu pasti memberikan kita pelajaran. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita cuma tahu itu memberikan kita pelajaran doang, rasa sakitnya kagak hilang dong. Bener gak sih? Rasa sedih, rasa dongkol, kecewa masih ada, betul? Nah, untuk bisa menghilangkan rasa sakit, kecewa, dan dongkol itu, kita harus tahu dulu. Yang salah nih sopo? Iya kan kalau kata orang Jawa, yang salah nih siapa? Yang salah itu adalah mereka, dengerin baik-baik, yang cara berdoanya itu keliru. Loh mas bentar nih. Ini kayaknya Mas Aryan salah ngomong nih. Apa kaitannya cara orang berdoa dengan untuk tahu siapa yang salah atau benar? Nih kayaknya salah ngomong. Enggak, saya nggak salah ngomong. Gini, dengerin baik-baik, ini penting. Orang yang cenderung benar, ya orang yang benar nih, dia berdoanya pasti gini. Ya Tuhan, tolong berikan saya petunjuk. Kalau memang saya yang keliru, tolong berikan saya perubahan dan hidayah-Mu. Tapi kalau yang salah itu adalah mereka, tolong berikan mereka petunjuk atau hidayah-Mu. Amin. Itu adalah doa orang yang benar. Tapi kalau orang yang salah, dia doanya beda. Doanya gimana? Dia akan mendoakan orang lain untuk berubah seperti yang dia mau. Nah ini ketampar nih, maaf nih ya. Maaf nih kalau kamu jadi tersangkanya nih. Orang yang sebenarnya salah, dia tersangkanya gitu ya, bukan korban sebenarnya. Dia doanya ingin merubah orang lain seperti yang dia mau. Misalnya gini, dia berdoa, ya Tuhan tolong dong rubah dia. Dia tuh kok sifatnya gitu ya. Tolong rubah dia menjadi orang yang seperti begini, seperti begitu.
Terus ada kejadian lagi, langsung dia berdoa lagi. Ya Tuhan, tolong dong rubah dia menjadi seperti A, seperti B, seperti C. Semua dia sebutin seperti yang kamu mau. Tapi kamu lupa. Lupa apa mas? Sebuah peristiwa yang mengecewakan itu bisa terjadi belum tentu loh salah dia. Saya ulangi ya. Orang itu mengalami peristiwa yang mengecewakan itu belum tentu karena salah orang lain. Bisa jadi kitanya yang keliru tapi belum mau ngaku, betul gak? Nah itu maksud saya. Ketika orang mendoakannya dengan doa pengen merubah orang lain seperti yang kita mau gitu ya, itu berarti dia tidak mau mengakui bahwa bisa jadi saya yang keliru. Nah orang yang tidak mau melihat ke dalam diri untuk berkaca diri, itulah tersangkanya. Jadi sekarang lihat doa kita. Ketika kita lagi kecewa, kita mau doain orang itu untuk berubah seperti yang kita mau, atau kita mendoakan juga supaya kita nih kalau yang salah gitu ya, kita disadarin. Karena kita sadar belum tentu dia yang salah, bisa jadi saya yang salah. Siapapun yang salah di antara kita, Tuhan berikan kami petunjuk. Nah, itu doa yang benar. Dari cara kita berdoa, kita bisa tahu siapa yang salah. Coba sekarang berkaca ke diri kita, yuk. Dari ilmu yang kamu dapatkan sederhana nih ya. Lihat, ketika kamu mengalami hal yang mengecewakan tadi, doa kamu seperti apa? Pengen merubah dia atau pengen merubah diri kamu dan mereka? Minta petunjuk siapa yang salah di antara kami, berikan kami hidayah. Mana doa kamu? Renungkan. Doa pengen merubah dia atau doa pengen minta petunjuk siapa yang salah? Jika saya, benarkan saya. Jika mereka, benarkan mereka. Doa kamu yang mana? Renungkan dulu sekarang. Silakan. Nah, dari sini menarik nih. Kenapa mas? Gini. Biasanya sampai tahap ini kita akan mengangguk-anggukan kepala. Betul gak? Mengangguk-anggukan kepala untuk mengerti bahwa iya juga ya mas. Bener ini. Saya tuh selama ini selalu mas, kalau dikecewain orang, disakitin orang, minta petunjuk sama Tuhan ya. Ketika saya beribadah, ketika saya berdoa, minta disadarin gitu. Kalau memang saya yang keliru, tolong sadarkan saya. Tapi kalau memang dia atau mereka yang keliru, tolong berikan mereka petunjuk atau hidayah. Itu berarti saya dong mas yang benar. Betul. Benar. Orang tuh kalau doain orang lain dan juga berkaca diri dalam doanya, takut-takut kita yang salah gitu ya, minta petunjuk Tuhan jadinya, itu justru orang itu udah benar. Karena orang yang salah, dia tidak mau mengakui dirinya salah. Betul nggak? Saya ulangi. Orang yang paling merasa dirinya benar, dialah yang salah. Saya ulangi lagi biar kenceng nih kita ketamparnya ya. Orang yang merasa dirinya paling benar, disitulah dia menunjukkan bahwa dia loh yang salah. Dan kita bisa tahu dari doanya. Iya enggak? Nah, sekarang kamu sudah tahu diri kamu nih jadi orang yang, maaf ya, sebagai tersangkanya atau sebagai korbannya. Dari sini saya akan memberikan kamu petunjuk. Bagaimana caranya kamu menghadapi hidup seandainya kamu jadi tersangka. Dan gimana cara menghadapi hidup kalau kamu ternyata korbannya. Gini caranya. Pertama, kalau kamu mohon maaf adalah tersangkanya. Dengan adanya video ini kamu sadar ketampar banget gitu ya. Bahwa mas sorry mas, saya ketampar banget nih. Ini saya banget tuh, saya selalu pengen orang berubah seperti yang saya mau. Dan itu yang membuat hidup saya gak bisa berubah mas. Sakit terus. Ya iya, ternyata karena saya ya mas yang harus dirubah. Iya, terus saya harus gimana? Gampang. Kalau kamu tersangkanya dalam hal ini, rubah cara berdoa kamu. Saya ulangi, kalau kamu maaf banget, sadar dirimu selama ini bukan jadi korban, malah jadi tersangka. Karena kamu ketampar dengan yang saya tuduhkan tadi. Benar, kamu selalu pengen orang lain berubah seperti yang kamu mau. Dan mengakui bahwa dirimu adalah orang yang ternyata harusnya diperbaiki gitu ya. Gimana caranya mas? Rubah doa kamu. Selama ini diri kamu mendoakan orang untuk berubah seperti yang kamu mau terus. Sekarang minta petunjuk sama Tuhanmu. Ya Tuhan, kalau memang saya ada salahnya, ada kelirunya, tolong berikan saya hidayah, saya harus melakukan apa. Tapi kalau mereka yang salah atau dia yang salah, berikan dia atau mereka petunjuk ke jalan yang benar. Itu yang betul. Paham? Jelas? Masuk akal ya? Alhamdulillah. Nah, gimana kalau saya korban mas? Saya ini korban.
Saya selalu berdoa seperti itu, berarti saya di posisi yang jadi korban dong Mas. Bener, betul. Terus saya harus gimana? Caranya gampang. Kamu kan jadi korban nih. Iya Mas. Sakit gak? Sakit. Nah, itu berarti pelajaran dong. Iya gak? Kamu udah tahu itu orang salah, nyakitin kamu terus. Terus kamu harus gimana? Ya udah, maaf ya, buka lembaran baru. Sobek lembaran lama. Buang jauh-jauh tuh lembaran lama, masukin tong sampah. Artinya apa? Kalau udah tahu kumpulan orang-orang itu nyakitin kamu, cari cara. Ingat ya, cari cara untuk meninggalkan mereka pelan tapi pasti gak apa-apa deh. Kalau kamu punya temen, gak peduli dia dulunya sebaik apa, sekarang kok nyakitin kamu terus, maaf, buka lembaran baru ya, jauhin tuh temen. Nah masalahnya kalau itu keluarga gimana Mas? Kan gak bisa diputus, gak boleh mutusin silaturahmi dengan keluarga. Tapi kamu bisa kan? Bisa apa Mas? Bisa untuk hidup mandiri. Berapa usia kamu? Di atas 18, kamu berhak untuk hidup mandiri. Cari tempat kontrakan atau kosan di mana kamu bisa ngekos deket sama rumah. Tapi kamu tidak di rumah. Itu kalau masalahnya adalah keluarga kamu. Saya juga dulu gitu kok. Saya sebelum nikah saya ngekos sendiri. Tapi dekat dari rumah. Loh kenapa Mas? Supaya saya bisa menjadi diri saya sendiri. Kalau saya tidak begitu, wah nggak ada pagar kehidupan. Betul, itu fakta. Ya, jadi sekarang saya sudah memberikan kamu petunjuk ini. Petunjuk emas, kalau memang kamu tidak salah, stop nyalahin diri sendiri. Tapi kalau kamu memang salah, sebagai tersangka, kamu udah tahu harus ngapain. Jelas? Jadi saya tidak ingin kamu sebagai sahabat pagar kehidupan bingung lagi nih. Ketika baru sakit hati, terus mikir siapa yang salah ya? Terus mikir gimana caranya tahu yang salah atau yang benar. Kamu udah tahu caranya bagaimana. Dari cara ini, saya ingin kamu jadi orang lebih bahagia ya. Halo? Halo? Janji sama saya kamu bakal jadi orang yang lebih bahagia. Janji nggak? Ayo senyum dong. Nah gitu, senyum dulu. Kamu sudah berjanji dengan saya untuk jadi orang lebih bahagia. Caranya kamu tidak boleh lagi menyalahkan diri sendiri ketika memang kamu tidak salah. Oke? Tidak selamanya sebuah peristiwa buruk itu terjadi salah kamu kok. Tapi tidak selamanya juga salah mereka. Dengan adanya video ini, kamu udah tahu gimana cara mengetahui siapa yang salah di antara kita atau mereka. Jelas? Alhamdulillah. Ya udah. Silakan tonton berulang kali video ini. Kalau kamu suka banget dengan video ini, ayo dong klik jempol ke atasnya dan share ya. Bagikan link video ini kepada teman-teman kamu tuh, terutama yang belum tahu pagar kehidupan. Jadikan pagar kehidupan sebagai sahabat kamu dan bahkan bukan sahabat lagi ya, kehidupan kamu. Setiap hari dengerin pagar kehidupan, orang pasti akan berbeda nasibnya, seizin Tuhan. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.